Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heri di Surabaya. Mas Heri menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mas Heri itu bekerja sebagai salah satu security atau salah satu satpam di sebuah perkantoran. Bangunan sendiri, beberapa lantai, dan ya perusahaannya juga cuma satu perusahaan itu doang ya. Nah di bagian bawah itu nggak ada basement, cuman lantai paling dasar itu sebagian dipakai buat parkiran, dan begitu masuk ke sana lobby, terus ada sebuah lift gitu ya. Ini buat naik ke atas sana, sekitar 5 lantai lah. Nah, si Mas Heri itu waktu itu baru bekerja, belum lama ya, sekitar 2 minggu. Jadi dia itu masih ya mempelajari begitu ya. Karyawan pun belum kenal semuanya. Ada beberapa karyawan yang kadang, soalnya kan kayak gitu shift-shiftan ya, kadang pagi, kadang shift malam. Nah, Mas Heri ini sebagai satpam baru, dia itu ditempatkannya itu justru shift malam. Pas minggu pertama itu dapatnya shift malam, ya wes nggak apa-apa gitu kan. Awalnya itu didampingi, ada satpam lain. Ini ngasih tahu lah, ini begini tugasnya, kamu cek ini itu segala macam gitu ya. Itu dikasih tahu di minggu pertama. Nah, memasuki minggu kedua, Mas Heri itu mulai dapet tuh shift-shift paginya, siangnya kayak gitu tuh dapet. Sampai pada suatu hari, ini masih di minggu kedua, Mas Heri itu dapat shift malam lagi. Karena apa? Ada salah satu security waktu itu baru mengalami kecelakaan. Jadi dia ndak bisa kerja. Dan akhirnya ya sudah, ini security utama pokoknya dijadwalkan. Mas Heri sendiri juga nggak ngerti sistem penjadwalannya tuh begini. Kadang juga dia tuh lumayan cukup terpontang-panting begitu ya, mengikuti jadwal tersebut yang menurut Mas Heri itu nggak adil gitu ya. Tapi ya wis lah, mau gimana lagi, aku juga di sini kan anak baru, aku manut aja. Aku disuruh masuk malam ya malam, disuruh masuk siang ya siang. Lagian Mas Heri juga udah mulai mendapatkan nih ritme kerja malamnya. Ya udah kerja malam, kalau emang gak ada apa-apa tak sambil tidur lah waktu itu. Toh juga kadang ada aja yang suka begadang, ada yang ada yang lembur gitu ya. Dan waktu itu ya Mas Heri mulai menikmati, ya udah aku dikasih shift malam juga ndak apa-apa lah. Pekerjaannya tuh lebih ringan, cuman keliling-keliling begitu doang. Masalah takut-takut atau apa, ya Mas Heri nggak takut, biasa aja, ini bagian dari pekerjaan. Nah, sampai pada suatu hari itu di minggu kedua, setelah salah satu rekannya itu mengalami kecelakaan, akhirnya si ketuanya gitu ya ngomong, "Her, nanti kamu sementara ini shift malam terus aja ya, biar nggak gonta-ganti, kamu shift malam nanti shift pagi, pusing kan gitu." "Iya sih Pak, ya udah kamu sementara shift malam dulu ya." "Oke siap Pak." Seneng dong Mas Heri gitu kan. Dan akhirnya wes shift malam lah, tugas malam lah. Dan waktu itu di hari pertama setelah dapat shift pagi ya, ini kembali shift malam lagi di hari pertama jam 12 malam tank. Mas Heri tahu biasanya di atas itu suka ada yang masih lembur. Kadang ada yang tidur di kantor pun ada. Itu orang-orang yang mungkin belum menikah, belum berkeluarga gitu ya. Itu suka kayak gitu, alah daripada pulang mungkin ya islah nginep di sini, nanti besoknya mandi di situ juga, udah bawa perbekalan, baju dan sebagainya kayak gitu. Itu sering, beberapa kali itu Mas Heri mendapati semacam itu. Nah, ini di malam itu Mas Heri itu lagi duduk. Dia duduk di depan lobi di sana, ngadep ke arah parkiran. Sepi banget kan, gak ada siapa-siapa, cuman Mas Heri sama mungkin ada yang lembur belum balik. Dia sendiri belum ngecek. Biasanya ya itu sekitar jam 12 malam nanti Mas Heri itu ngecekin setiap lantai sana
baru nanti turun lagi. Kalau semuanya beres, ya udah tidur gitu ya. Nah, Mas Heri waktu itu duduk dan dia baru aja mau ngecek. Dia itu baru aja mau bangun. Tiba-tiba entah datang dari mana. Gerbang kantor itu kan malam ditutup ya. Ini kok tiba-tiba ada seorang nenek itu bawa rantang datang mendekat ke arahnya Mas Heri. Gerbangnya dari tempat Mas Heri duduk itu nggak kelihatan. Jadi lobinya itu lobi samping yang deket parkiran di situ. Gerbang itu di depan. Pokoknya nggak kelihatan lah. Nah, begitu ke situ, begitu duduk di sana, itu utuk-utuk ada seorang nenek udah tua kecil, udah mulai ngebungkuk gitu kan. Datang ke sana. Itu neneknya siapa? Pikirnya Mas Heri kan. Mau ketemu sama siapa gitu ya malam-malam begini. Itu nggak kepikiran apapun. Datang aja ke sana. Ngomong si Mbah tadi. Mas, temenin anterin saya. Mas, temenin anterin saya. Loh, Mbah, mau kemana Mbah? Saya mau ke atas. Mau nganterin ini makanan cucu saya. Katanya begitu. Oh, mau nganterin makanan cucunya Mbah. Emang cucunya ini Mbah, begadang lembur di sini. Iya, lagi lembur, pekerjaannya lagi banyak. Jadi ya sudah, ini tak anterin makanan, kasihan barangkali belum makan, kata si Mbah. Oh gitu Mbah, ya wis tunggu sebentar ya Mbah. Tapi saya ndak bisa nganterin ke atas oh Mbah. Oh yaudah anterin lah, nanti sampai atas udah ndak apa-apa. Kamu mau turun lagi, ya wis ndak apa-apa, kata si Mbahnya. Oh gitu, ya sudah Mbah, ya sudah Mbah. Tak anterin Mbah, sekalian saya juga mau ngecek, katanya begitu. Di lantai berapa Mbah itunya? Di lantai 5 kalau ndak salah. Oh, lantai paling atas berarti. Sudah. Mas Heri pun ke sana nganterin si Mbah tersebut. Pencet lift dan yang lain-lain nungguin di situ kan. Dan akhirnya lift pun terbuka. Mas Heri pun masuk ke sana. Truk naik ke lantai 5 waktu itu. Nah, begitu keluar dari lantai 5 tersebut, Mas Heri kan memang baru bekerja dan dia tuh belum hafal semua karyawan. Termasuk tempat duduknya kayak gitu juga belum hafal-hafal banget setiap lantai gitu ya. Ya sudah, Mas Heri pun akhirnya keluar kan sama Mbah. Ruangannya tahu Mbah? Udah tahu, kata si Mbahnya. Ya sudah Mbah. Sekalian gini aja deh, saya sekalian kiter Mbah, pikirnya Mas Heri gitu ya. Oh ya wis lah, sekalian muter aja, sekalian keliling. Udah, Mas Heri keluar juga dari lift tersebut. Si nenek itu masuk ke ruangan kerja di sana. Nah, di sudut ruang itu, Mas Heri memang nggak ngelongok-ngelongok begini. Si Mbah tahu, nanya kan. Si Mbah tahu ruangannya di mana. Ada itu di sana di pojok. Dan oh, Mas Heri memang ada orang di situ. Cuman Mas Heri belum kenal itu siapa. Si nenek pun masuk. Aku oleh mlebu kan? Aku entuk mlebu kan? Aku boleh masuk kan? Yo boleh Mbah, silakan Mbah, silakan. Saya juga lagi mau keliling-keliling di sini. Akhirnya sudah. Mas Heri pun keliling di sekitaran situ, masuk ke ruangan sebentar. Si Mbah itu pun tampak di pojokan sana, di pojokan ruangan. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang goreng Nyawijinya, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja pesanannya ya. Terima kasih. Dan kawan-kawan yang sudah download RIM, terima kasih banyak. Sekarang udah nambah fitur ya, udah bisa interaksinya tuh nambah lagi, bisa repost, bisa mention, dan yang lain-lain. Bisa nelpon, bisa video call untuk yang saling connect ya, chatting juga udah lancar begitu. Wes, itu aja dulu. Terima kasih kawan-kawan yang udah ngeramein di sana. Yang belum sempat download, belum ini ya, ditunggu downloadnya. Baru tersedia di Play Store ya. Untuk yang versi iOS belum tersedia karena produksinya mahal. Kita lanjut lagi ceritanya. Mas Heri pun ke sana, masuk ya ke dalam. Nggak sampai ujung situ karena masih ada orang ya, dicek cuman formalitas aja. Setelah itu Mas Heri pun keluar lagi. Enggak lah, masih nenek itu keluar. Ayo sekarang turun, kata si Mbahnya. Oh sampun Mbah, sudah, kata si Mbah. Akhirnya udah turunlah Mas Heri ke sana ke bawah. Dan saat turun, Mas Heri itu nyium bau sereng.
ada bau melati di situ tuh kenceng banget katanya. Baunya melati kata Mas Heri. Apa ya gitu ya, sempat kepikiran seperti itu, cuman alah sudah, tahu-tahu lift itu udah sampai bawah, kebuka lagi. Mas Heri pun nganterin, udah ya, aku Simbah pulang dulu kata si nenek. Oh Mbah, hati-hati Mbah, rumahnya deket sini Mbah. Ah deket, nggak jauh, di belakang situ. Oh pantesan ya Mbah, ya udah Mbah, hati-hati Mbah. Iya, kamu juga kerjanya yang bener kata Simbah, dijagain ini kantornya katanya, titip cucu Simbah katanya. Oh Mbah, Mbah. Ya sudah, si nenek itu pun keluar dari area situ. Mas Heri sendiri tuh nggak nganterin sampai depan atau apa gitu ya. Bahkan dia tuh ya waktu itu nggak kepikiran kalau gerbang itu dikunci atau apa. Mas Heri kan karena itu tadi jadwalnya keliling gitu. Akhirnya apa? Dia pun udah ninggalin si nenek. Mas Heri melakukan pekerjaannya sendiri. Mulai keliling-keliling dari lantai 1 ke belakang sana area parkiran, pagar-pagar samping-samping itu dicekin semuanya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 kan tadi udah ya, udah didatengin, jadi nggak didatengin lagi sama Mas Heri. Akhirnya dia turun lagi ke sana sekitar jam 1 atau jam setengah 2 pagi lah. Dan waktu itu Mas Heri sendiri juga udah mulai ngantuk. Aku itu udah mulai ngantuk gitu ya. Gimana ya, wis lah aku tidur. Akhirnya malam itu Mas Heri pun tidur. Bangun-bangun itu pagi sekitar jam 5. Ya belum ada siapapun. Pertama jalan ke sana dulu ngecekin gitu ya. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Dicek sampai lantai paling atas. Dilongok-longok, loh kok ndak ada orang ya? Kok sepi kata Mas Heri. Akhirnya sudah turun lagi. Nunggu, yaitu shift pagi datang, OB-OB juga pada datang dan sebagainya. Akhirnya sudah, Mas Heri pun nggak cerita apa-apa, dianggap hal itu adalah hal yang wajar. Dan hari itu pun Mas Heri pulang, istirahat lagi di rumah ya. Nah, ini lanjut ke malam kedua. Malam keduanya Mas Heri jaga lagi di situ dan kejadiannya itu mirip seperti kemarin. Jam 12 malam. Waktu itu Mas Heri udah keliling ke sana, nyicil gitu ya. Dan akhirnya dia pun duduk lagi di lobi di situ, di depan, nyantai di emperannya di situ ya. Nenek itu datang lagi, utuk. Lah kamu jaga malam lagi hari ini? Enje Mbah, aku jaga malam soalnya temanku itu ada yang habis kecelakaan, habis jatuh. Jadi ya tak jagain, tak gantiin Mbah katanya begitu. Oh ya sudah, aku mau nganterin ini lagi, mau nganterin makanan buat cucuku lembur lagi kata si Mbah. Oh lembur terus ya Mbah ya, mau tak anterin atau enggak Mbah? Ya terserah kamu, kalau mau anterin, enggak ya enggak apa-apa, si Mbah udah bisa, itu pencet tul itunya udah bisa. Oh gitu Mbah, ya sudah Mbah, tak anterin aja sampai depan lift situ ya Mbah ya. Iya kata si Mbahnya. Akhirnya apa? Si Mas Heri pun mencetin lift, naik. Terus begitu pintu kebuka karena kosong ya, jadi cepet. Si nenek itu pun masuk ke sana. Mbah tak anterin sekalian sampai lantai atas. Iya, si Mbahnya cuman bilang begitu. Tutup pintu, jerep, kecium bau kemenyan kali ini. Mungkin parfumnya si Mbah ini kali ya, baunya kemenyan begini. Mbah, tiap malam masaknya jam berapa Mbah? Ya masaknya jam berapa ya? Tadi kata si Mbah, nggak menyebutkan jam spesifik gitu ya. Masaknya ya tadi. Masak apa ini Mbah? Loh rahasia kata si Mbahnya. Masa diomongin gitu? Enggak lah kata si Mbahnya. Lah Mbah orang cuman pengen nanya doang Mbah. Oh, saya juga nggak mau minta. Yo memang nggak ada buat kamu kata si Mbahnya. Itu langsung saklek begitu ya. Nggak ada buat kamu. Dan akhirnya ya bisa. Mas Heri pun ya ngobrol-ngobrol yang lain, akhirnya sampai di lantai 5. Nah begitu udah sampai di lantai 5, si Mbah keluar, Mas Heri pun turun lagi. Dia nggak sempet nengokin tuh ke sana, dia turun lagi ke sana ke depan, lanjutin cicilan pekerjaannya itu dari yang tadi, dari apa namanya, yang sebelumnya itu udah dicicil ya, keliling-keliling itu. Dilanjut lagi sampai kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit kemudian, dan Mas Heri waktu itu berada di
kembali ke titik santai dia di situ ya, di depan lobi samping parkiran. Nah, lagi duduk di situ, si nenek itu keluar. Loh, nggak ada suara pintu dibuka atau apa, tahu-tahu si nenek itu udah di belakang. Loh, kamu udah kerja ngecek keliling-keliling, kata si Mbah. Ah, sudah Mbah, ini yang di bagian bawah sudah, nanti tinggal ke atas katanya. Oh ya sudah kalau begitu. Anu si Mbah nitip cucunya si Mbah yo katanya. Oh yang di lantai 5 itu Mbah. Iya titip ya katanya gitu. Oh Mbah. Terus si Mbah mau kemana? Ya sudah, si Mbah mau pulang sekarang. Akhirnya sudah. Si nenek itu pun jalan ke sana. Jalannya tuh cepet ngukluk gitu. Cuk. Cepet ke sana. Mas Heri itu kepikiran nih, si Mbah itu masuknya dari mana sih ya? Apa ada pintu rahasia atau bagaimana? Soalnya ada gerbangnya itu juga lumayan cukup tinggi, itu dikunci untuk orang dewasa aja. Kalau misal mau berusaha masuk, itu ada effortnya, dia itu kayak harus manjat gitu lah, setinggi 2 meter atau berapa gitu ya. Ini kok si Mbah itu keluarnya dari mana ya? Akhirnya diikutin sama si Mas Heri tadi ke sana, deket diikutin, tapi jaraknya lumayan cukup jauh. Begitu sampai gerbang depan, loh kok si Mbah ndak ada gitu. Emang tadi nggak kelihatan, jalannya cepet. Loh kok si Mbah ndak ada, ya keluarnya di mana? Mas Heri pun balik lagi. Apa ya, lanjut keliling-keliling gitu kan di situ. Udah selesai itu. Dan Mas Heri itu penasaran. Aku itu kok jadi penasaran ya? Emang tiap hari itu ada orang lembur atau bagaimana sih? Atau emang lagi ngejar setoran atau ngejar apa ya? Kok kerja sampai jam 12 dari pagi, kok nggak capek-capek gitu ya? Kasihan cucunya si nenek itu. Coba aku penasaran, mau tak tengokin ke sana, mau tak tengokin ke atas. Akhirnya apa? Dia pun masuk. Naik lift menuju ke lantai 5 sana. Dicek, begitu kan dilongok, lantai 5 ndak ada siapa-siapa kok. Terus mana ya cucunya si Mbah ya? Apa mungkin lagi di toilet kali ya? Mas Heri pun akhirnya bersabar di situ, nungguin di lantai 5 di sana. Dia pun ya keliling-keliling ya, ngecekin. Ditungguin sampai 5 menit, itu ndak keluar-keluar orangnya. Bahkan sampai Mas Heri itu sempat ngomong gitu ya, permisi, ada orang lembur ndak malam ini? Teriak-teriak sendiri di ruangan itu ya, ada yang lembur ndak? Ada suara, ada jawaban. Itu suara seorang perempuan, karyawan perempuan, dan suaranya itu dari arah toilet di situ. Oh ada beneran. Oh ya sudah Mbak, tak tinggal dulu ya Mbak ya, saya lagi ngecek keliling. Kata si mbaknya itu jawab begitu. Akhirnya sudah, si Mas Heri pun turun lagi. Oh ternyata beneran ada. Berarti bukan setan, kata Mas Heri. Dia itu sempat kepikiran, ini jangan-jangan si nenek itu setan nih, si cucunya itu juga setan nih gitu ya. Tapi bukan, ternyata ada orangnya. Ya wis lah, turunlah si Mas Heri ke sana, lanjutin pekerjaannya, dan setelah itu dia tidur. Lanjut singkat cerita, itu malam ketiga, dinas malam di situ, ketemu kan ngobrol-ngobrol sama satpam yang sorenya begitu kan. Mas Heri sendiri itu kan datangnya lumayan cukup malam ya, sekitar jam 9 segitu. Dan ketemulah sama yang satpam sebelumnya yang pulangnya itu nanti jam 10 malam. Nah, ketemu di situ, Mas Heri cerita, bro, Mas, namanya Mas Herul ya, Mas Herul, kalau sampean pernah dinas malam enggak Mas? Dinas malam, maksudnya shift malam? Iya shift malam di sini. Yo pernah, kata si Mas Herul. Mas, kalau malam itu banyak karyawan lembur atau bagaimana sih? Kata Mas Herul ya jawabannya masih normal. Ya kadang kalau biasanya akhir bulan itu suka ada yang sampai lembur-lembur gitu ya. Biasanya tuh banyakan itu yang muda-muda itu pada lembur, kata si itu. Oh gitu Mas. Emang kenapa Hir? Mas, aku itu 2 malam berturut-turut
itu ada yang lembur Mas di atas itu. Oh ya Mas Irulnya mungkin nganggap itu normal gitu. Lembur sendirian Mas, itu yang di lantai 5 di meja pojok katanya begitu. Lantai 5 meja pojok. Iya lantai 5 meja pojok kanan, pojok kiri, pojok kanan kata situ. Oh yang deket toilet situ. Iya betul yang deket toilet. Itu meja memang ada yang nempatin gitu. Ada Mas, orang aku cek ada, malah semalam ya aku lagi keliling-keliling begitu tak tanyain ada yang lembur enggak, ada Mas, dijawab itu dari toilet suaranya gitu. Mas Heri pun mulai serius gitu kan, Mas Hairulnya begitu katanya. Iya Mas begitu Mas. Terus apa lagi, anu Mas, si yang lembur itu kayaknya orang deket-deket sini karyawannya. Terus apa namanya, si neneknya kalau malam jam 12 itu bawain rantangan begitu Mas, bawain rantang isinya ya enggak tahu nasi, enggak tahu, tak tanyain Mbah lauknya apa Mbah, oh, rahasia katanya begitu kata si mbahnya. Nenek-nenek katanya. Iya nenek-nenek gitu kan. Waduh anu gitu, gawat kayaknya katanya. Gawat gimana Mas maksudnya? Memang itu orang bukan? Kali itu Mas, saat itu Mas Herul udah mulai kesana ngomongnya. Itu orang bukan? Kayaknya sih orang Mas. Kayaknya gimana? Ntar dulu jam 12 malam memang kamu gerbang masih dibuka? Yo enggak Mas, gerbangnya tak kunci. Terus nenek itu masuk dari mana? Kata si itu ya. Itu dia Mas, aku juga bertanya-tanya masalah itu. Si nenek itu tuh nanya masuk dari mana, apa di sini ada lubang kelinci atau apa yang bisa buat nerobos begitu ya Mas ya? Nggak ada, itu rapet semuanya kan. Tuh tembok keliling tingginya berapa itu. Terus gerbang depan itu juga kamu lompat situ juga susah, lancip-lancip begitu ujungnya. Iya ya Mas ya, aku juga kepikiran Mas, semalam tak ikutin si nenek itu, tapi kok nggak ada, kok menghilang begitu saja. Ya wis lah, tungguin aja, kali aja nanti malam datang ya Mas. Tapi itu orang bukan ya Mas, aku nggak tahu kata si Mas Herul. Kayaknya seorang lah, anggap aja orang gitu. Sudah kamu mikirnya tuh yang positif aja. Mas sampean selama kerja di sini pernah digangguin setan enggak? Enggak pernah kata si Mas Herulnya begitu. Enggak pernah, santai aja. Aku kerja sini keliling-keliling semuanya udah beres semuanya. Ya tak tinggal tidur kata Mas Herul. Habis itu pagi kecuali ada glotek atau apa, baru aku bangun. Selama semuanya baik-baik aja. Selama ini baik-baik aja, enggak ada apa-apa kata si Mas Herul. Dan akhirnya sudah. Mas Herul pun pulang, Mas Heri pun lanjut pekerjaannya malam itu. Udah mulai sepi itu. Yang pulangnya malam-malam itu sempat nongkrong-nongkrong di situ udah pada pulang semuanya. Mas Heri pun iseng-iseng nanya, Mas, malam ini ada yang lembur ndak? Waduh, ndak tahu. Mereka tuh dari lantai 3 gitu ya. Waduh, aku ndak tahu, Mas. Nggak tahu Mas, intinya begitu sih anak-anak itu. Oh ya wis, makasih ya. Akhirnya pada pulang semuanya. Mas Heri pun di situ dinas kan. Aku mau ngecekin dulu semuanya. Harus dicek semuanya ke sana, udah beres semua. Lampu-lampu toilet yang nggak perlu itu dimati-matikan sama Mas Heri dan sebagainya gitu. Udah jam 12 malam tiba. Mas Heri kali ini nungguin, cuman nggak nungguin di lobi, melainkan nungguinnya itu di sisi lain di situ ya. Dan datang si nenek itu, tuk. Dia datang lagi. Aduh, aku lupa. Harusnya aku tuh nungguinnya tuh deket gerbang ya. Dia tuh masuknya gimana? Nenek itu datang. Dan Mas Heri kali ini tuh nggak nemenin sama sekali. Biarin aja lah. Nenek itu juga udah tahu naik liftnya. Tak pantau aja dari luar sini. Begitu ke sana, Mas Heri pun ngikutin. Dek. Masuk ke dalam kantor. Nenek itu udah nggak ada. Oh, mungkin udah naik lift kali ya. Takut. Jegrek, langsung buka. Kok langsung lantai 1? Langsung ngebuka gitu ya. Posisinya itu udah di atas, sementara nggak ada yang make lagi waktu itu. Kok bisa ya? Terus yang turun ke sini siapa? Kata situ kan. Aku mau naik lantai 5. Naiklah Mas Heri ke lantai 5 tersebut. Dan naik ke lantai 5 itu, ditengok ke kantor kan, ruangan kantor. Itu udah ada siapa-siapa Udah ada siapa-siapa sih, nenek nggak di sini. Bah, dipanggil-panggil sama Mas Heri. Itu nggak ada jawaban, nggak ada apapun.
Bahkan masuk ke dalam ruangan mulai khawatir ya, ini waduh jangan-jangan sindikat nih atau apa nih. Dicek semuanya sampai toilet itu bersih, tidak ada apapun. Sampai akhirnya apa? Mas Heri itu turun lagi ke lantai 4, dicekin semuanya, nggak ada. Lantai 3 nggak ada, lantai 2 nggak ada. Sampai kurang lebih sekitar ya hampir jam 1 pagi ya. Balik ke lantai 1, keluar dari lift tersebut. Begitu keluar, si nenek-nenek itu udah nungguin di depan lift. Si nenek itu, "Lah, kamu tak cariin kemana?" kata si Mbah. Mas Herinya tuh udah ngos-ngosan gitu kan. Kaget bukan main, begitu buka pintu, tahu-tahu si nenek itu udah berada di sana. "Kamu tak tunggu, iya, kamu tak cariin kemana aja," kata si Mbah. Di sampingnya itu ada cucunya, seorang perempuan, tinggi, kurus begitu. Cuman apa, dia tuh nunduk aja, mukanya tuh nggak kelihatan, rambutnya tuh panjang, cuman nunduk begini doang. "Mbah, tadi si Mbah ndak naik ke atas ya Mbah?" "Enggak, si Mbah di sini, orang cucuku lagi di sini," kata si Mbahnya. "Oh, nah si Mbah ini mau ke atas lagi?" "Iya, mau ke atas lagi. Tapi udah ketemu cucuku, jadi ndak usah," katanya gitu kan. Ya sudah, cara ngomongnya si Mbah pun agak sedikit beda. Kali ini tuh agak sedikit pelan ya. Dan Mas Heri, "Oh ya sudah Mbah, mau tak anterin atau?" "Ndak usah," kata si Mbahnya. Dan akhirnya apa? Mas Heri pun minggirkan ke sana. Karena barangkali si nenek sama si cucunya itu mau naik lift gitu ya. Cuman kok cucunya serem, cuman nunduk begitu doang ya, apa dia pemalu atau bagaimana? Menuju ke lift sana, bukannya buka lift, nembus, zrep, masuk ke dalam situ. Disitulah Mas Heri itu lari. Asem ternyata beneran, bukan orang ini, bukan. Akhirnya dia pun lari ke sana dan wis sampai pagi nungguin cuman di luaran lobi, di situ nggak masuk ke gedung. Tadi juga udah sempet keliling sih ya, semuanya itu baik-baik aja. Asem ternyata 3 malam aku itu ketemu ngobrol sama setan gitu kan. Itu tangannya sambil gemeteran begini. "Asem, konco-koncoku masih lama lagi pulang ke sini," gitu kan. Malam itu dia ndak bisa tidur sampai pagi dan nenek itu ndak pernah kelihatan lagi keluarnya. Itu udah masuk ke sana itu nggak kelihatan lagi. Oh, Mas Heri pokoknya jauh-jauh dari gedung lah, ambil yang paling pojok, yang paling deket sama jalan. Dan akhirnya sampai pagi. Nah, begitu udah pagi, udah kan Mas Heri pulang, handover sama yang pasukan paginya pulang. Dan ya di rumah cerita begini sampai akhirnya malam harinya, malam keempat. Nah, disitulah Mas Heri ya bener-bener ya intinya tuh takut gitu ya. Asem ternyata ada hantu nenek itu ya. Dan dia di malam itu berangkat sengaja lebih sore supaya ketemu banyak orang dan mulai nanya-nanya mengenai yang tempat duduk di sana ya sama Mas Irul. Dicekin, memang bener di situ tuh nggak ada siapa-siapa yang duduk. Tapi Mas Heri, kata Mas Irul, ceritanya nggak usah disebarin, nanti karyawan pada takut." "Oh ya siap mas, cukup kita berdua aja," kata Mas Irul. Akhirnya sudah, ini dan malam itu Mas Heri cuman ke belakang-belakangnya. Mas Heri itu cuman bisa ngelihatin doang si nenek itu lewat. Dan ya kayak ada rutinitas jam 12 malam sampai sekitar jam setengah 1 pagi itu nanti turun lagi, meskipun malam sebelumnya itu enggak. Nah kali ini tuh turun jamnya jam segitu, pulangnya jam segitu. Mas Heri tuh udah nggak berani deket, udah nggak berani nanya, cuman ya menunggu aja lah, intinya nyaksiin oh ternyata begitu rutinitasnya. Itu aja satu cerita dari Mas Heri di Surabaya sana. Terima kasih banyak Mas Heri, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah download Trim, udah interaksi di sana juga terima kasih atas supportnya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.